Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan sebelumnya nama saya Rahma Nadia. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang musyarakah. Baik, yang pertama pengertian akuntansi musyarakah. Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks pembiayaan syariah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarikah, merupakan fi'il madhi, yashkuru fi'il mudhari, syarikah, syarikatan merupakan masdar atau kata dasar, artinya menjadi sekutu atau syarikat menurut Kamus Al-Munawwar. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kemudian dasar hukum musyarakah. Yang pertama dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikit mereka ini. Dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian syarat dan rukun musyarakah. Yang pertama syarat-syarat musyarakah. Syarat akad, pembagian proporsi keuntungan, penentuan proporsi keuntungan, pembagian kerugian, sifat modal, manajemen masyarakat, pengertian masyarakat, dan pengertian masyarakat tanpa menutup usaha. Yang kedua, rukun-rukun masyarakat. Yang pertama, pelaku akad, yaitu para mitra usaha. Kemudian objek akad, yaitu modal atau mal, kerja atau mudharabah atau keuntungan. Kemudian sigah, yaitu ijab kabul. Selanjutnya, jenis-jenis masyarakat ada dua. Yang pertama, masyarakat pemilikan. Yang kedua, masyarakat akad atau kontrak. Masyarakat pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan masyarakat akad atau kontrak tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Musyarakah akad dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama syirkah al-ainan, yang kedua syirkah mufawwadah, yang ketiga syirkah al-amal, yang keempat syirkah wujuh, yang kelima syirkah al-mudharabah. Kemudian bentuk-bentuk musyarakah. Yang pertama ada musyarakah tetap. Bentuk akad musyarakah yang paling sederhana dalam musyarakah tetap ketika jumlah porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak. Yang kedua, musyarakah menurun. Pada kerja sama ini, dua pihak bermitra untuk pemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaan, atau lainnya. Yang ketiga, musyarakah munakisah, merupakan suatu pernyataan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, aplikasi dalam perbankan. Yang pertama, pembiayaan proyek. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua, modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Selanjutnya, ketentuan umum musyarakah. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah, tidak boleh melakukan tindakan seperti menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Kemudian setiap pemilik modal dapat mengembalikan pernyataannya atau digantikan oleh pihak lain. Dan setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan mengalunnya dan menjadi tidak cakap hukum. Kemudian biaya yang timbul dari pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui oleh bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal. Dan proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Selanjutnya, manfaat dari musyarakah. Yang pertama, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spirit. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.
Yang kelima, prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerimaan biayaan nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan menjadi krisis ekonomi. Kemudian, resiko daripada musyarakah. Yang pertama, side streaming. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Yang kedua, lalai dan kesalahan yang sengaja. Yang ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.